Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat Aswaja Indonesia TV. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara sama kegiatan bulan Ramadan dengan program Pora atau podcast Ramadan ya. Dan hari ini kita melaksanakannya juga di malam hari atau setelah buka, bukan setelah sahur tapi setelah buka puasa. Jadi kita sambil ngudut dan sambil minum kopi lah dan lain sebagainya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dan spesial. Di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Hamidullah Ida selaku wakil rektor, bukan wakil rektor tapi wakil rektor 1 ya, bidang akademik dan kemahasiswaan Unisnu Temanggung. Selamat malam Pak Ida, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Pesan sahur nanti apa? Lagi pesan sahur, oke. Dan di sebelah kiri sudah ada Pak Musafi selaku wakil rektor 3 bidang penelitian, pengabdian, dan kerjasama. Selamat malam Pak Safi, bagaimana kabarnya? Malam, alhamdulillah baik. Tadi buka puasa enak Pak? Wah, enak sekali ya. Nikmat ya? Ya. Oke sahabat-sahabat, jadi kali ini kita akan membahas tentang suatu bahasan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh penggemar semuanya, tentang makna dari puasa. Sebenarnya kalau dilihat dari beberapa aspek, makna puasa ini luas sekali, itu dari segi fisik maupun segi rohani sendiri. Namun pada kali ini kita akan secara spesifik membahas sebenarnya puasa Ramadan ini latihan atau melatih diri. Dan tentu itu 2 bahasan yang berbeda. Nah kali ini 2 narasumber kita akan mengulas hal itu. Maka itu mohon disimak dengan yang seksama ya. Saya akan memulai dengan Pak Safi terlebih dahulu. Oh iya. Oke, monggo Pak Safi. Ya? Iya. Mohon izin Pak Warek 1. Oke. Ini Santai aja ini. Karena udah selesai, udah buka ya. Santai aja sambil ngerokok gak apa-apa. Kita sudah menjalankan puasa. Ya. Jadi menarik sekali tadi yang disebutkan oleh Mas Ul bahwa ada statement yang 2 term yang itu sangat menarik bagi saya. Kelihatannya tidak berbeda, tapi kalau kita lihat ada perbedaan yang sangat mendasar. Apakah puasa itu latihan atau melatih? Nah, ini akan sangat kelihatan nanti apakah puasa kita itu sekedar latihan atau melatih diri. Kualitas atau tidak? Iya, bahkan Indomaret aja ikut latihan puasa itu. Kalau menjelang puasa itu udah latihan mereka. Gimana aja? Berbagai macam produk itu udah latihan. Puasa itu. Ciri khas kalau puasa udah mau masuk itu apa coba? Barang-barangnya barang-barang merek puasa itu udah bahkan iklan sampo aja yang dulu nggak pakai kerudung menjelang puasa itu latihan juga ya? Latihan. Tidak hanya manusia tapi toko-toko itu mulai latihan puasa ya. Merek-merek Marjan nggak boleh iklan ya gitu. Ya. Besok biar kesini kurma banyak sekali. Oh ini masuk Indomaret itu sebelum puasa udah kerasa di bulan Ramadan melihat. Nah ini membedakan sangat sangat dalam antara latihan dengan melatih. Kalau puasa kita hanya sekedar latihan berarti ending dari latihan kita itu bisa ditandai pada hari Lebaran kita. Berarti kita udah selesai latihan puasanya ditandai dengan Lebaran selesai di situ. Bagi orang yang masih latihan puasa berarti udah merdeka nih, saya lulus gitu. Lulus puasanya aja. Buktinya saya udah selesai dan bisa merayakan hari Lebaran. Tapi sebaliknya puasa yang itu sebagai melatih diri berarti selama 1 bulan kita puasa itu digunakan untuk melatih diri 1 tahun kemudian. Maka kita beruntung sebetulnya di dalam Islam itu kita selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melatih diri dari berbagai macam ibadah makdo kita. Sholat juga untuk melatih diri kita, haji juga seperti itu, zakat juga seperti itu,
kemudian puasa juga seperti itu. Tersangkap dalam momen ini Islam. Puasa terutama itu adalah momen untuk melatih diri bagi makna yang sesungguhnya. Bukan latihan. Bukan latihan. Menurut saya bukan latihan. Kalau latihan anak kecil itu sebulan ini mereka latihan. Oke, anak kecil dilatih awalnya bukannya duhur dulu, maka puasa bedukan sih, habis itu asar, habis itu maghrib. Dan latihan, karena latihan ya yang penting mampu menahan dari makan dan minum misalnya. Tapi kalau melatih itu banyak aspek yang harus dilatih ya untuk melatih diri itu, dan endingnya itu tidak hanya pada saat Lebaran itu selesai. Justru menurut saya selesai bulan Ramadan itu dan masuk Lebaran Idul Fitri, itulah pintu awal bahwa kita mulai berperang melawan hawa nafsu kita selama 1 tahun ke depan. Ya. Sehingga puasa Ramadan 1 bulan penuh ini adalah sarana untuk melatih diri kita untuk 1 tahun ke depan. Oke. Itu menurut. Gini Pak, tadi Pak Safi sudah memulainya dengan kalau latihan itu anak kecil Pak. Kalau melatih diri ini ya orang dewasa atau ya pembelajaran orang dewasa. Nah, kira-kira yang dilakukan oleh masyarakat ini sudah sejauh mana, atau itu bentuk privasi atau bisa dilihat dengan mata masyarakat umum? Ya, sebenarnya tujuan dari puasa kalau surat Al-Baqarah itu kan la'allakum tattaqun gitu kan. Ya. Dan sebenarnya tuntutan Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu kan memerintahkan semua yang amanu, yang beriman. Nah, iman ini kan kadarnya beda-beda. Tetapi Tuhan berharap output puasa itu takwa tadi, yang Pak Safi menyebut 1 tahun ke depan sampai bertemu Ramadan lagi. Nah, tetapi nek saya bagaimana iman prosesnya ini kan tetap harus dipahami, karena tasdik bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amal bil arkan ya definisi iman itu. Nah, maka harusnya antara latihan dan melatih ini dielaborasi, apakah momentum iman ini setiap orang kadarnya sama, imanku dengan imamnya Pak Safi kan beda-beda. Tetapi kok output dari puasa kok takwa. Nah, Tuhan yang menurut saya nggak adil dong. Dengan bekal ilmu pengetahuan beda, iman yang beda, tapi kok outputnya harus takwa sama. Nah, ini kan nggak adil gitu loh. Makanya bagi saya ya tepat kalau misalnya disebut melatih diri. Kalau melatih ini kan length of education gitu. Artinya ada proses yang panjang sepanjang hidup. Bahkan ulama-ulama sufi itu sangat bergembira sekali ketika mereka bertemu Ramadan. Maka kemarin saya juga ngomong, kalau bisa itu Ramadan tiap tahun gitu. Ramadan tiap hari gitu. Bukan hanya saat sebulan tok kita puasa terus pesta pora saat Idul Fitri kita bebas, seolah-olah kita itu fitrah kembali suci dan bebas melakukan apapun. Inilah pemahaman yang salah sebenarnya. Jadi itu mungkin pemahaman kontekstual yang harusnya dihubungkan dengan kontekstualisasi kehidupan masyarakat kita. Karena kalau ketika 1 bulan dianggap sudah suci, kembali ke fitrah, kita masih lagi loh. Apa gunanya gitu? Padahal kan harusnya kita meniru ulama-ulama salafus saleh ya. Bagaimana mereka merindukan supaya Ramadan itu hadir lagi dan saya diberikan kenikmatan untuk bertemu Ramadan lagi gitu loh. Malah doanya seperti itu. Doanya malah seperti itu. Dan di dalam satu kitab juga disebut malaikat itu menangis ketika menjelang Idul Fitri. Kenapa? Karena sudah akan berpisah. Karena akan berpisah dengan Syahrul Anjim ini. Gitu. Gini Pak, tadi yang disampaikan oleh Pak Ibta ini juga sangat erat kaitannya dengan apa yang selama ini masyarakat dijalankan. Mayoritas atau mungkin di beberapa daerah setelah puasa 1 bulan dia Lebaran dan kayaknya itu sudah bebas, dalam artian ya terbebas dari dosa, terbebas dari penjara gitu, udah fitri, makan sepuasnya ataupun minum yang halal ya, tapi ini sepuasnya dan lain-lain. Nah, saya mau bertanya gini, apa yang disampaikan Pak Safi ini harusnya atau memang itu sebuah anjuran saja untuk melatih diri ini? Karena kalau yang disampaikan Pak Safi tadi disebutkan kalau latihan ya itu anak kecil, berarti masyarakat kita anak kecil dong. Nah, ini perlu diluruskan juga Pak, artinya biar tidak jadi paradoks dalam masyarakat atau netizen ini Pak. Ya,
Oke, terima kasih ya. Tentu Tuhan menciptakan puasa Ramadan itu kan memang sebenarnya tidak main-main ya. Ada sesuatu yang sangat berharga di situ, dan tentu untuk bisa melihat sesuatu yang berharga itu juga butuh pemahaman yang dewasa. Ya. Statement anak kecil bukan berarti kemudian ya kita analoginya kita bisa lihat sehari-hari bagaimana perbedaan puasa kita lah dengan anak kita, dengan ponakan kita yang masih kecil itu, apa yang mereka dambakan ya bahwa kapan kita buka puasa, nanti bisa makan ayam yang enak, lezat gitu, ayam minum es krim dan sebagainya. Nah itu sebenarnya hal-hal yang wajar dan boleh dilakukan, tapi kita butuh memaknai puasa itu yang tidak hanya sekedar apa yang biasa dilakukan dalam hal angan-angan yang ini yang sebagaimana anak kecil lakukan. Nah, saya teringat apa pendapatnya Cak Nur ya, bahwa apa namanya puasa itu menjadi sarana tidak hanya bagi agama Islam, tapi seluruh agama itu untuk melatih diri tadi ya, kembali melatih diri. Itu semuanya menggunakan puasa. Hanya saja model cara berpuasanya macam-macam. Ada yang itu istilahnya pati geni. Pernah dengar nggak? Ya pernah. Pati geni itu puasa yang dilakukan oleh sebelum Islam datang itu. Pati geni itu puasa ini sehari semalam juga ada. Pati geni itu ya ada yang dilakukan sehari Majusi. Iya, Hindu kayaknya. Ya. Bahkan di agama-agama lain juga melakukan pensucian diri itu melalui puasa. Hanya modelnya ada yang puasanya tidak hanya menahan makan, tapi juga menahan dari makanan-makanan tertentu dan sebagainya. Gitu. Di Islam sendiri puasa pun juga mengalami degradasi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu. Pada masa Nabi Musa pun berbeda cara berpuasanya itu. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa makna puasa di sini sangat mendalam sebetulnya, terutama puasa Ramadan. Dari segi istilah, kenapa sih puasa bulan ini dinamakan puasa Ramadan? Ini menarik dari sisi bahasa. Di dalam lisanul Arab itu Ramadan itu bermakna pandai besi yang membakar. Ketika ada pandai besi, pandai tahu ya? Pengrajin itulah. Ya, pengrajin besi itu. Itu kan ada aktivitas yang itu menempa besi yang sudah dibakar itu untuk menjadi sebuah karya yang luar biasa. Nah, puasa Ramadan itu dimaknai seperti itu. Ramadan itu artinya menempa. Sebagaimana menempanya orang menempa besi yang dibakar untuk dicetak menjadi pisau, menjadi pedang yang itu hasilnya menarik dan luar biasa itu. Ini sebagaimana puasa. Jadi kita selama 1 bulan ini, kenapa saya bilang puasa Ramadan adalah melatih, bukan latihan. Ya memang melatih, menempa kita, menempa lahir batin kita untuk 1 tahun ke depan, dan kemudian 1 tahun lagi diasah lagi dengan Ramadan ke depan gitu. Nah, tapi sayangnya yang biasa kita lihat di masyarakat, kalau menjelang bulan Ramadan datang itu luar biasa euforianya. Bahkan tidak hanya euforia, Mas, menurut saya. Sebelum datang Ramadan kita minta maaf gitu, seolah-olah kita siap untuknya. Setelah Ramadan datang kemudian kita minta maaf lagi. Tapi setelah itu kita lupa lagi. Istilahnya dalam 1 bulan Ramadan ini kita berusaha mensucikan diri, tapi setelah itu kata Pak Iba tadi kita kemudian bebas sebebas-bebasnya dan seolah-olah karena sudah minta maaf, sudah suci dan lain sebagainya, kemudian setahun kemudian kita lupa gitu. Nah ini yang makna substansial yang menurut saya latihan kita selama 1 bulan itu seolah-olah tidak ada efeknya gitu. Misalnya ibarat kasarannya gini, selama 1 bulan Ramadan ini yang biasa ngerumpi kita berhenti ngerumpi nih, yang biasa iri kita berhenti iri nih. Tapi setelah Ramadan nih mulai lagi. Oh, itu yang disebut gitu. Tadi melatih diri itu ya, harus kita melatih diri, maksudnya yang ngerem segalanya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kaitannya dengan hal kebaikan kita teruskan
di bulan-bulan selanjutnya. Iya, betul. Sekarang kaitannya dengan gini Pak, ini sangat menurut saya sangat berhubungan kaitannya dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Nah, apakah momentum itu juga dimaknainya sebagai peringatan atau was-was, ini loh kamu itu selama bulan Ramadan sudah latihan, ya Lebaran kita ingatkan dengan adanya puasa sunnah. Apakah seperti itu Pak? Ya, makna puasa semua secara umum sama ya substansinya. Cuman kadang di dalam pokok itu kan merujuk salah satu sunnah Nabi bahwa bulan ini puasa sunnah pahalanya sekian. Ya. Bulan Ramadan begini pahalanya, bulan Syawal begini. Itulah di dalam Islam yang disebut dengan keutamaan-keutamaan bulan-bulan tertentu yang memang itu disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Cuman dalam konteks latihan atau melatih tadi, sebenarnya melatih ini tadi ya sepanjang hayat, tidak hanya saat Syawal sebenarnya. Tetapi keutamaan bulan Syawal itu selain yang bulan Tasyrik dan Idul Fitrinya nggak boleh ya. Nggak boleh itu. Nah itu sebenarnya memiliki keutamaan-keutamaan tertentu dan itu sebenarnya ya pancingan ya, karena kan puasa ini kan alat sih, alat untuk melatih diri tadi ya. Bukan tujuan kita siapa ya, Tuhan itu sendiri kan gitu ya. Ini secara tasawufnya seperti itu. Nah maka mau itu bulan Syawal atau tidak, saya tetap berpuasa misalnya. Itu artinya kita mengimplementasikan wahana melatih diri untuk menuju Tuhan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sepanjang hayat. Lebih-lebih kalau dianjurkan oleh Nabi di bulan-bulan atau hari-hari tertentu yaumul adzim gitu kan. Salah satunya ya bulan-bulan Syawal setelah bulan Ramadan tanggal 1 itu. Ya, setelah tanggal 1. Di sana tanggal 1 Syawal. Seterusnya lah ya, belasan itu ya, itu bagus juga. Atau di hari-hari misalnya bulan ya Sa'ban, bulan Dzulhijjah dan seterusnya yang memang di situ memiliki peristiwa-peristiwa khusus yang di lil ibrah ya. Ini mendapatkan ibrah dari kegiatan puasa. Teman saya pengen menegaskan tadi bahwa puasa itu sebenarnya juga tidak dilakukan oleh umat Islam. Ya. Kan ya, ayat surat Al-Baqarah tadi jelas ya. Maka perintahnya amanu itu. Amanu di sini kalau menurut saya karena Al-Qur'an ini kitab terakhir setelah menjadi penyempurna penyempurna kitab-kitab dan umat-umat terdahulu. Maka sebenarnya puasa ini bisa dilakukan atau sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya, meskipun kaifiahnya berbeda. Ya. Nah, tetapi kaifiah Islam tetap ya syarat rukunnya jelas, imsaknya begini, sahurnya begini dan seterusnya. Nah, maka sebenarnya latihan melatih diri, latihan tadi kurang pas ya. Melatih diri untuk menuju Tuhan itu juga dilakukan oleh umat-umat non-Islam atau dilakukan umat sebelum Islam. Nah artinya umat Islam ini hanya bagian dari umat-umat yang melakukan puasa. Karena di Al-Quran sudah jelas dan lanjutan dari umat-umat terdahulu ya, dan ini alasan juga jadi Allah ini kan menciptakan atau membuat Ramadan, membuat puasa ini kan ada alasan. Iya. Itu ya. Jadi boleh jadi umat-umat lain yang agama-agama samawi ya itu melakukan puasa dengan kaifiahnya sendiri. Betul. Tetapi di dalam Islam seperti ini yang kita lakukan sehari-hari ini. Jadi saya kira kontekstualisasi puasa ini luas. Tidak hanya soal Ramadan buka puasa kapan, sahur kapan, jima boleh atau tidak. Tidak hanya seperti itu, tapi ini wahana untuk melatih diri, meninggalkan yang buruk, menjalankan yang baik dalam rangka tujuan hidup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu puncaknya di situ. Iya, saya seperti itu. Tapi saya mau kembali lagi di pembahasan tadi gini ya. Persepsi masyarakat hari raya atau Idul Fitri itu merupakan hari kemenangan, Pak. Sebenarnya kembali lagi dengan yang tadi ini, tapi belum selesai. Kita mencoba mengupas itu agar ini bisa dituntas lah, paling tidak seperti itu. Kemenangan yang dimaksud di sini persepsi masyarakat atau mungkin di iklan-iklan TV lah, wah, euforia, kemenangan dan lain-lain. Nah ini benar nggak? Ini tanda tanya nih. Apakah hari raya ini kemenangan? Nah gitu. Ya itu sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa karena memang Ramadan itu melatih, maka sebetulnya kita belum selesai
belum selesai hanya di bulan Ramadan itu, kita masih melanjutkan di 11 bulan kemudian sampai ketemu Ramadan berikutnya. Sampai ketemu Sya'ban dan Ramadan lagi. Maka ada entah itu syair apa ya, laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman itu qatazid. Nah, Id itu bukan hanya simbolisme baju, pakaian, perhiasan yang baru, tetapi liman itu qatazid. Ketakwaan tadi kata Pak Ibda itu, tujuannya adalah ketakwaan kita yang itu bertambah. Meskipun ketakwaan itu fluktuatif, tambah berkurang, Ya, tapi sesuai dengan iman. Tapi kan minimal kita melatih selama sebulan, dan sebulan ini bagi orang yang non sewu, kalau udah denger Ramadan itu udah mulai males-malesan. Bagi yang udah lama ini gitu. Dan itu bagi yang merasa gitu lama sebulan itu, maka kita manfaatkanlah. Kalau memang kita anggap lama itu, jangan sampai kita melatih diri kita yang sudah kita anggap lama ini kemudian setelah itu sia-sia. Tidak ada bekasnya lah, katakanlah seperti itu. Makanya bagaimana kita melatih selama 1 bulan ini supaya atuko ini tazid terus. Meskipun berkurang, nanti kita tambahkan lagi di setiap hari kita. Kadang memang kadang butuh mundur sedikit kemudian maju, yang semakin depan. Betul. Ya mungkin itu ya, artinya sudah ketemu ini benang merahnya, bahwasanya puasa di bulan Ramadan ini ya tetap dikembalikan kepada Allah, atau tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, yang mana adalah takwa, seperti itu. Nah, terima kasih ini waktunya Pak Syafi, Pak Ida, atas pembahasan yang luar biasa ini, dan mungkin belum banyak yang membahas kaitannya dengan hal ini, yang di rentetan sampai kepada takwa ini sulit untuk menggabungkan itu, dan kita mencoba untuk mengulas ini dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Aswajanesia TV yang sudah mendengarkan dan menonton video atau pora kali ini. Jika ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal, bisa chat di kolom komentar dan kita akan bahas di pora yang selanjutnya, insya Allah. Seperti itu, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.